Hari-hari penuh kebahagiaan mewarnai rumah tangga Amar Zoni dan Iris Bella. Semua itu pun kian lengkap dengan kehadiran buah hati mereka, Ai Rumi Akbar. Namun, di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang melanda tanah air, Amar dan Iris mengambil langkah proaktif demi melindungi diri dan keluarga dengan mengikuti program vaksinasi. Dan secara eksklusif, tim intens investigasi mengabadikan saat mereka dan keluarga menjalani vaksin. Lantas, benarkah Amar Zoni dan Iris Bella sempat berkali-kali mendaftar untuk vaksin hingga akhirnya terrealisasi? Apa yang membuat mereka akhirnya melakukan vaksinasi? Benarkah pula Iris Bella sampai menyiapkan kamar khusus untuk baby Air untuk berjaga-jaga dari efek setelah vaksin? Namun, di balik semua itu, seperti apakah potret kebahagiaan Iris Bella menjalani hari-harinya sebagai seorang ibu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tingginya lonjakan kasus COVID-19 di tanah air membuat masyarakat menjadi cemas, tak terkecuali pasangan Amar Zoni dan Iris Bella. Di tengah hadirnya buah hati tercinta, Ai Rumi Akbar, sehingga penting bagi mereka untuk menjaga diri dari ancaman virus corona. Hal tersebut akhirnya mendorong keduanya untuk mengajak seluruh isi rumah mereka menjalani vaksinasi. Bersama keluarga besar hingga karyawan, mereka pun langsung menuju lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Mendapat jatah vaksin AstraZeneca, Amar tetap bersikeras untuk divaksin demi keselamatan keluarga dan orang-orang terdekat. Di sisi lain, Ibel merasa deg-degan saat hendak disuntik. Mengikuti seluruh protokol kesehatan yang diterapkan, serta dalam antrian secara tertib, seperti inilah potret rombongan Amar dan Ibel saat melakukan proses vaksinasi. Ayo, ayo, tertangkap lagi Pak. Ini handphonenya nanti disimpan. Bapak ini yang diserahkan ke petugasnya yang ini aja. Ya, ini disimpan aja untuk nanti tempat kartunya. Selama di sini kartunya akan dipakai. Silakan ambil nomor sini untuk kartunya. Udah selesai ditensi, baru ditensi, belum. Habis ini baru kita ngantri lagi untuk vaksin. Disumbang oleh Genaktif, tapi disumbang lagi oleh orang-orang olahraga. Dengan makanan yang banyak sekali goreng-gorengan dan konsumsi makanan dan makanan yang bergula. Seperti contohnya ini, misalnya ya, atau kopi-kopi kasar. Ya. Saya kan enggak ini ya. Kalau untuk olahraga sih saya olahraga rutin kok. Olahraga ini kardio nggak? Kardio tapi banyak makannya juga sih sebenarnya. Nyemilnya banyak. Ya berarti masih nggak boleh. Sekarang udah dikasih tahu jadi ngerti ya. Siap. Tidur, minumnya besok pagi. Oh jadi harus Harus 3 kali. Besok siang kalau ada keluhan diminumin lagi, kalau nggak ada nggak usah. Gitu ya. Ada alergi paracetamol nggak? Nggak ada ya. Tekanan darahnya 136/80. Normal ya. Nanti vaksin lagi yang berbeda tanggal 21 September. Nanti biasanya sih di SMS di vaksinnya di mana, ketentuannya dikasih tahu. Kalau ada keluhan yang cukup berat kayak ada sesak napas gitu, nanti boleh hubungin ke sini. Ya. Udah selesai divaksin dan rasanya sih nggak ada rasanya ya. Justru malah pas disuntik
nggak ada rasanya sama sekali karena jarumnya tipis banget. Kamu tensinya tinggi juga ya? Jadi dua-duanya tensinya tinggi nih. Ya. Kenapa kamu lagi deg-degan ya? Begadang, kamu begadang. Kepada tim intens investigasi, secara belak-belakan, Amar dan Ibel sebenarnya sudah beberapa kali ingin menjalani vaksinasi. Namun, berkali-kali batal lantaran hal yang tak terduga. Seperti halnya kabar terkait kekhawatiran vaksin yang sempat beredar dan memicu ketakutan. Namun kali ini, Amar meyakinkan keluarganya demi keselamatan semua orang yang ada di dekatnya. Bukan soal gejala usai vaksin, tapi rasa cinta Amar kepada keluarganya lebih besar dari ketakutan tersebut. Lantas, seperti apa keluh kesah Amar Zoni dan juga Iris Bella saat beberapa kali membatalkan niatnya untuk menjalani vaksin COVID-19? Pertama karena nunggu giliran ya, karena nunggu giliran itu juga kemarin juga udah sempat beberapa kali mau divaksin tapi nggak jadi karena ada beberapa pertimbangan yang kemarin karena dapat kabar kan ini kayak kurang teruji ya kan, kita tunggu dulu ya sampai segitu. Dan sekarang hari ini alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk bisa vaksin ya di lapangan tembak ini ya. Jadi ya penasaran juga sih, mau tahu katanya sih kalau habis vaksin ini nanti akan ada gejala-gejalanya, salah satunya demam gitu kan. Karena kita ngeliat juga kondisi saat ini kan masih belum aman ya, yang terjangkit COVID malah semakin banyak gitu, dan kebetulan kita juga belum ada yang vaksin. Hari ini juga nggak hanya kita berdua tapi seluruh isi rumah karena kita punya karyawan banyak, keluarga kita juga tadi ada bapak, ada mama, adik, semuanya kita ajak vaksin bareng-bareng gitu supaya ya palingnya kita punya imun ya untuk bisa melawan pandemi ini. Khawatir banget, apalagi kok kayaknya nggak kunjung selesai gitu pandemi, makin hari saat ini kan lagi posisinya genting juga gitu. Jadi salah satu ikhtiar kami ya caranya seperti ini. Usai menjalani vaksinasi COVID-19, rasa cemas Iris Bella belumlah usai. Lantas benarkah Ibel sampai menyiapkan kamar khusus untuk baby air untuk berjaga-jaga dari efek setelah vaksin? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sepanjang pemerintah menggalakkan program vaksinasi, tidak dipungkiri begitu banyak kabar di masyarakat terkait efek pasca vaksinasi. Meski tak merasakan adanya gejala apapun, namun tetap saja kekhawatiran sebagai seorang ibu dirasakan oleh Ibel. Terutama dikala baby air masih menyusui, tentu membuat Ibel tak luput dari rasa khawatir. Berjaga-jaga jika suatu saat ia mengalami demam dan beberapa efek setelah vaksinasi. Mau tak mau, Ibel dan Amar melakukan persiapan khusus. Apalagi di usia baby air yang masih 9 bulan, tentu daya tahan tubuhnya belum sekuat Amar dan Ibel. Lantas, benarkah mereka akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah kamar khusus untuknya guna mengantisipasi adanya kemungkinan terburuk? Emang udah dipersiapin sih sebenarnya. Ya. Kita udah dipersiapin setelah kita vaksin ini 2-3 hari memang diharuskan untuk kita stay aja at home gitu kan. Istirahat. Berarti nanti full seharian di rumah? Iya, di rumah aja. Tapi berharap sih nggak ada efek samping ya, karena tergantung kesehatan orang itu sendiri sih. Ada yang demam, ada yang temen juga nggak kenapa-napa, banyak yang nggak kenapa-napa juga.
balik ke kesehatan imun orangnya kali ya. Dari lahir kita nggak buat kamar buat baby air, kamarnya tuh berbareng-bareng sama kita gitu, karena ya kan udah terbiasa seperti itu ya, karena kita nyusuin malam-malam kan juga masih butuh kita orang tuanya. Jadi baru saat ini nih kita lagi belajar mau ngajarin dia ya untuk bisa tidur sendiri sesuai keinginan bapaknya. Temanya dari kamar itu kita memang ngambil tema jungle ya. Biasa lah ya, seperti hutan-hutan pada kebanyakan Tarzan cilik gitu. Di sisi lain, baby air yang semakin hari semakin aktif tentu menjadi prioritas bagi Amar dan Ibel dalam mengambil keputusan. Namun, setelah menjalani vaksin, agaknya semua berbeda dari yang mereka rasakan sebelumnya. Lantas, seperti apa perasaan Amar Zoni dan juga Iris Bella setelah akhirnya menjalani vaksin di tengah pandemi COVID-19? Udah lumayan besar lah dia sekarang. Udah bisa. Sudah 9 bulan, lagi belajar jalan, semakin aktif, udah mulai ngerti nih kalau misalnya kita berdua pergi gitu pasti nangis. Kita kan sama-sama nggak tahu ya ekspektasi kita bagaimana. Ternyata pas kita udah datang ke sini diberikan kemudahan sekali. Semua. Dari Ya itulah, mungkin karena terlalu banyak hoax ya yang tersebar. Ada yang bilang antrinya panjang banget, ada yang bilang sakit, ada yang bilang nggak aman, ada yang bilang bakal demam, bakal menggigil, lebih parah kalau daripada COVID. Itu kan semua hoax. tak kebal maka tak kenal maka tak kebal. Jadi kalau teman-teman semua yang belum vaksin, tolong pelajari dulu informasi yang benar-benar valid tentang vaksinasi gitu, daripada kalian jangan nggak mau takut vaksin karena katanya begini itu kan hanya katanya, karena banyak banget berita hoax yang tersebar. So teman-teman pemirsa semua yang belum, tolong cari informasi yang valid. Dan sebenarnya vaksin nggak sakit ya. Terus mudah juga tadi, prosesnya mudah, semuanya mudah. Jadi kalau yang belum wajib vaksin. Tidak dipungkiri, meski khawatir dengan kondisi yang terjadi di tanah air saat ini, namun Amar Zoni dan Iris Bella tengah menjalani rumah tangga mereka dengan penuh kebahagiaan. Lantas, seperti apa potret kebahagiaan Iris Bella menjadi seorang ibu bagi baby air? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Di balik kondisi pandemi COVID-19 yang masih mencekam, namun kebahagiaan sebagai seorang ibu kini tengah mewarnai hari-hari Iris Bella. Bersama sang suami Amar Zoni, wanita yang akrab disapa Ibel ini pun begitu menikmati setiap momen saat mengurus buah hati mereka, Airumi Akbar. Menginjak usia 9 bulan, baby air kini tumbuh semakin aktif, pintar, serta menggemaskan. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Iris pun berbagi cerita pengalamannya sebagai seorang ibu. Menurutnya, baby air saat ini dalam masa pertumbuhan yang terbilang pesat, sehingga membuatnya senang sekaligus terkejut. Selain sudah tumbuh sebanyak 6 gigi di dalam mulutnya, baby air pun sudah belajar berjalan tanpa mempelajari fase merangkak sebelumnya. Lantas, seperti apa arti penting peran seorang ibu bagi anaknya menurut Iris Bella? Alhamdulillah sekarang Air sudah 8 bulan jalan 9. Alhamdulillah sampai saat ini pinter sekali sekarang. Mungkin dia skip masa merangkak, langsung dia belajar jalan. Jadi sukanya tuh kemana-mana tuh dititah, sukanya tuh jalan. Udah gitu sekarang sudah numbuh giginya banyak. Tadinya 2, sekarang numbuh lagi 4, jadi total 6 gigi. Aku sih lebih memperkenalkan dia dengan makanan yang lebih kasar teksturnya gitu, supaya cita-cita aku adalah ketika nanti Air sudah setahun, Air sudah bisa makan nasi putih.
Menurut aku menjadi ibu tuh nggak pernah berhenti belajar ya, gitu. Apalagi di masa dari 0 bulan sampai 1 tahun tuh kan perkembangannya banyak banget dan banyak yang harus kita pelajari menjadi seorang ibu tuh. Kayak awalnya aku belajar ngasih ASI, terus belajar sekarang ngasih empati, udah belajar empati sekarang makanannya harus naik lagi teksturnya gitu. Jadi kita sebagai seorang ibu baru harus banyak belajar ya, karena yang terpenting adalah guru pertama seorang anak adalah orang tuanya. Berperan sebagai seorang istri dan ibu, Irish Bella kini memfokuskan diri untuk mengurus keluarga tercinta. Bahkan sejak hamil, ia pun telah memutuskan untuk berhenti mengambil job bermain sinetron. Dan kini setelah baby Air lahir ke dunia, Irish pun masih membatasi aktivitasnya. Karena itulah, bersama Amar, Irish kini tampak aktif di jejaring media sosial sebagai konten kreator. Hal tersebut tentunya sebagai pengobat rindu kepada para fans yang lama tak melihat penampilan mereka di layar kaca. Lewat konten-kontennya, Irish, Amar, dan tentunya baby Air kerap kali membagikan keseharian mereka sebagai keluarga bahagia. Yang pastinya kita selalu memberikan update kepada fans ya, karena kan sekarang aku pribadi aja udah nggak main sinetron udah berapa lama dan pastinya banyak fans yang kangen, jadi kita membayar kekangenan fans itu lewat vlog-vlog kita, apalagi mereka yang pastinya pengen tahu gimana sih baby Air. Kalau kehilangan privasi enggak, kenapa? Karena kita sendiri kan yang mengatur konten itu seperti apa. Beda kalau mungkin reality TV atau gimana gitu. Karena kita buat vlog sendiri, kita pun jadi punya jadwal. Misalnya dalam seminggu jadwal syutingnya, atau dalam sehari misalnya pengambilan gambar untuk bikin konten berapa jam gitu. Jadi selebihnya kita bisa istirahat, ada quality time bersama keluarga gitu. Nggak ada yang dikejar, nggak ada deadline, karena kita nggak kerja sama orang gitu ya, kita kan tidak kerja dengan YouTube tapi kita kerja bersama YouTube gitu. Jadi privacy, quality time bersama keluarga tetap bisa dijaga. Alhamdulillah sampai saat ini, alhamdulillah ya, aman aja, dan semoga seterusnya ya, aku selalu minta doanya sama teman-teman fans semuanya ya, doain semoga rumah tangga kita langgeng sampai jannah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.